Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pemanggilan Menteri KKP, kita bergabung dengan jurnalis NTV Hasbiolo dan juru kamera Tri yang berada di DPR Senayan, Jakarta Pusat. Selamat siang Hasbi, apakah Menteri Kelautan dan Perikanan telah hadir di DPR dan apa yang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan hari ini? Ya, baik hal buat sejumlah menteri, ya ini di sini adalah Sakti Wahyu Trenggono yang memang dijadwalkan adalah ada rapat kerja dengan Komisi 4 dan tadi Ketua Komisi 4 Deddy Soeharto juga telah memimpin rapat dan rapat telah berlangsung. Ada beberapa instrumen yang dibahas seperti salah satunya adalah konservasi penyu, penolakan reklamasi dan tentunya adalah pagar laut yang juga ditemukan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur setelah sebelumnya ada di wilayah Bekasi dan Tangerang. Nah, ini juga saat ini masih memasuki tahap-tahap penjabaran dari Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang mana tadi membahas soal pasal-pasal apa saja yang nantinya akan dikenakan, mana yang akan melanggar begitu. Dan kemudian juga ada beberapa hal tentu yang kita ketahui bahwa kemarin pada Rabu siang sejumlah instrumen pemerintahan terkait dengan pagar laut ini telah bekerja sama, baik itu dari TNI AL, kepolisian, kemudian juga dari pihak KKP, lalu di sini juga ada nelayan dan Komisi 4 turut langsung ke wilayah Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Kemudian juga langsung melakukan pencopotan. Di situ ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah KKP ini nantinya akan melakukan denda terhadap 1 kilo pagar yang setiap kali dicopot itu adalah denda administrasi sebesar 18 juta rupiah. Itu nanti juga kami akan konfirmasi secara detail seperti apa sekiranya pembayaran denda terkait hal tersebut. Kemudian juga Sakti Wahyu Trenggono juga menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan ini terkait pagar bambu nantinya juga akan menjadi bukti di persidangan apabila nanti masuk ke persidangan. Lalu Nusron Wahid ini juga menjelaskan beberapa hal terkait dengan aturan sertifikat begitu, dan nantinya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat di DPR RI kami juga belum mendapatkan konfirmasi secara langsung apakah Nusron Wahid nanti akan hadir secara langsung sebagai Menteri ATR BPN yang akan mengkonfirmasi terkait adanya sertifikasi yang ditemukan, karena memang dalam catatan kami ini ada sekitar 263 sertifikat hak guna bangunan milik PT Intan Agung Makmur, yaitu berjumlah 234 SHGB, kemudian juga ada PT Cahaya Intan Sentosa sebanyak 20 sertifikat SHGB dan milik perorangan berjumlah 9 dan 17-nya berstatus SHM, yang mana memang dalam aturannya ini tidak diperbolehkan ada sertifikasi di perairan ataupun di laut. Nah, ini menjadi konsentrasi dari Komisi 4 untuk dibahas pada siang hari ini. Bagaimana nanti aturan-aturan tersebut, bagaimana bisa KKP tidak menyoroti hal ini. Kemudian juga kepada ATR BPN juga nanti akan ditelusuri siapa yang menerbitkan surat dan sertifikasi tersebut. Dan berhubung di dalam ini sedang ada rapat terkait hal tersebut tentang bagaimana aturan dan undang-undang terkait, maka kita simak sama-sama terkait dengan rapat kerja antara KKP dan juga Komisi 4 DPR RI. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPR RI Komisi 4. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja antara Kementerian Kelautan Perikanan dengan Komisi 4 DPR RI dengan agenda pemagaran laut dan isu-isu aktual lainnya. Ibu Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, berkenaan dengan progres penanganan pelanggaran KKPRL di Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat, dapat kami sampaikan bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh KKP telah mempertimbangkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Unclos 1982, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 55, dan Pasal 76 yang memberikan hak kepada negara pantai untuk mengatur zona maritimnya termasuk di dalamnya laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara pantai mengatur hak pemanfaatan perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan di Indonesia dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 PUU strip 8/2010 yang ditetapkan tanggal 9 Juni 2011 menyatakan bahwa hak pengusahaan. Ya baik Helmut, tentu itu hal-hal yang disampaikan oleh Menteri sejauh ini dan rapat masih berjalan. Nanti juga kami akan tanyakan kepada Sakti Wahyu Trenggono terkait dengan apa saja aturan-aturan kepemilikan terkait dengan hak guna bangunan dan juga hak milik bagaimana bisa berada di perairan laut Indonesia yang mana memang tidak boleh aturannya ada ruang laut itu digunakan sebagai ataupun disertifikasi begitu. Kemudian juga dalam hasil pencarian data kami itu PT Inten Agung Makmur dan juga PT Cahaya Inti Santosa adalah ada afiliasinya dengan Agung Sedayu Group yang mana dari keluarga Sugianto, kuasa hukum Sugianto Kusuma atau Agwan dan juga Susanto Kusuma adik Agwan, dan telah dikonfirmasi juga bahwa dari kuasa hukum Agung Sedayu Group ini menyatakan bahwa ada saja mungkin spekulasi-spekulasi terkait dengan sertifikat HGB yang mungkin di perairan laut Indonesia memang dahulu adalah daratan yang terabrasi. Nah ini tentu akan menjadi tanda tanya apakah memang dulu itu adalah daratan yang terabrasi dan sempat disertifikasi atau memang itu murni adalah lautan. Helmut. Tri dari DPR RI Senayan Jakarta bertugas kembali.